Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ada yang gak masuk gak hari ini? Siapa? Itu Samir ada? Banyak banget ya. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang mengenai pesawat sederhana. Sebelum itu, ada yang tahu nggak apa itu contoh-contoh pesawat sederhana? Nah, di sini ada ya. Mengapa membuka tutup botol logam dengan tangan kosong terasa sangat sulit atau menyakitkan, tetapi menjadi jauh lebih mudah dan ringan saat menggunakan alat pembuka botol? Ada yang tahu nggak? Apanya yang lincip? Terus kalau menggunakan tutup botol ini menjadi lebih apa? Lebih mudah ya. Ini nanti kita akan bahas di LKPD ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu mendeskripsikan konsep pesawat sederhana. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana. Peserta didik mampu menerapkan persamaan pesawat sederhana. Peserta didik mampu menganalisis penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengetahui konsep awal anak-anak, Ibu ingin kalian mencoba pretest ini ya. Silakan di-scan QR-nya. Cuma 5 ya. Ibu kasih waktu 1 menit. Ya, mudah soalnya. Ya, bisa? Ayo di-scan. Rasanya kenapa telat? Oh. Ya. Sudah selesai apa belum? Ya. Gak ada rahasia ya. Sudah? Sudah apa belum Mas Amir? Sudah ya? Langsung saja ke materi ya. Ada yang tahu nggak pesawat sederhana itu apa? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dengan cara Ada yang tahu jenis-jenis pesawat sederhana itu apa aja? Jadi jenis-jenis pesawat sederhana itu ada 4. Yang pertama itu ada tuas, yang kedua ada katrol, yang ketiga itu ada roda berporos, dan yang keempat ada betul. Nah, Ibu mau membagikan LKPD untuk
Anak-anak berbagi menjadi 4 kelompok ya. Satu kelompok ada 4. Maaf. Ini diabaikan ya guys. Soalnya ini ya. Abaikan yang sini. Abaikan yang sini. Hari ini kita itu membahas ini pada orientasi pertama. Dilihat orientasi pertama itu dibaca Mbak Zulfa. Rani ingin membuka botol minuman, tapi tutup botol tersebut sangat sulit dibuka dengan tangan. Kemudian Rani menggunakan membuka botol dengan alat tersebut, tutup botol menjadi lebih mudah terbuka. Nah, sesuai ya sama gambar di atas. Jadi bisa menjawab ya. Ya, Bu. Ini jawab, Bu. Dijawab. Jangan dibuang ya. Bisa Mbak Sania? Nggak bisa, Bu. Ini. Ini ya. Itu contoh gambarnya. Terus ini orientasi masalahnya. Ayo dikerjakan Mbak Sania. Mana kelompoknya ini? Mana kelompoknya ini? Sini sayang. Sini ya. Sini ya. Ada yang 3 karena kekurangan siswa ya. Iya ini sama. Iya gak apa-apa. Kerjain. Ayo dikerjain bareng-bareng. Nama kelompoknya. Iya. Iya. Tuas adalah benda alat untuk memindahkan gaya. Benda. Ya, nanti kita bahas. Ini untuk menjawab pertanyaan orientasi yang pertama ya. Ini orientasi yang pertama, mana orientasinya? Yang dibaliknya. Yang ini Mas Amir. Bisa dilihat. Ini orientasinya, kemudian ini bagian soalnya. Mana kelompoknya? Ya, ayo dikerjain bareng ya. Udah selesai? Udah sebisanya, kerean sumur ya kerean sumur. Yang ini dulu sayangku. Sebisanya ya. Ada yang kesusahan? Bagus tekan gitu. Udah selesai? Baik, nah hari ini itu kita membahas tuas. Tadi ada yang tanya, tuas itu apa? Apa itu tuas? Siapa yang bisa jawab? Alat yang digunakan untuk mengangkat atau memindahkan benda yang nilai tubuh. Nah, betul. Tuas itu bekerja dengan prinsip gaya, dengan benda yang berat dapat diangkat dengan gaya yang lebih kecil. Bisa mempermudah ya. Nah, contohnya itu bagian-bagian tuas. Ada titik tumpu, terus ada titik beban, sama titik kuasa.
Nah, titik tumpu itu biasanya ada di batang bagian tuas. Kemudian titik beban itu ada pada bagian beban yang diangkat. Kemudian ada titik kuasa, itu merupakan gaya yang diberikan. Kemudian ada contoh-contoh jenis-jenis tuas. Yang pertama apa? Tuas jenis pertama titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik. Ya, contohnya itu ada jungkat-jungkit, gunting, dan juga tang ya. Ada yang bisa menyebutkan selain yang ada di contoh ini enggak? Ibu kasih hadiah. Spontan ya. Selain katral ya, apa lagi? Ya, betul. Bahasa Hausa kurang tepat ya. Ya. Terus ada yang kedua itu tuas jenis kedua, di mana titik beban berada di antara titik tumpu dan juga titik kuasa. Contohnya gerabah dorong, pemecah kemiri, dan juga pembuka botol seperti yang ada di LKPD 1 orientasi pertama. Titik kuasa. Oh, titik kuasa itu titik di mana ada apa ini? Ada gaya untuk mengangkat bebannya itu. Kemudian yang ketiga ada tuas jenis ketiga, di mana titik kuasa berada di antara titik tumpu dan juga titik beban. Tadi sudah dijelaskan ya di slide berikut, di slide sebelumnya. Nah, contohnya itu ada lengan manusia dan juga pinset dan sekop. Nah, apa yang kalian amati dari gambar ini? Terus apa lagi? Tadi jungkat-jungkit itu contoh apa? Dari apa? Tuas. Yang kedua itu contoh apa? Tuas jenis keberapa? Ya. Terus katrol? Katrol. Jadi pepiran. Oke, karena layarnya ada kendala ya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo Mas Amir. Ayo Bang Lur. Pesawat sederhana itu seperti alat batu yang merupakan mudah dilakukan sehari-hari. Ya, ada lagi? Ada lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bu kasih hadiah. Apa Mbak Siam? Ya. Ya, ada apa lagi? Udah? Oke. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Baik, LKPD-nya disimpan terlebih dahulu ya. Kita akan bahas lagi untuk pertemuan selanjutnya, itu terkait katrol. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Enggak dirungokno.